Hai Arsi, stay safe ya. Itu kenapa cepet ya? Emang copot. Buku siapa? Mau ya kamu? Enggak, cuma satu doang. Biasanya punya mami. Ini kamu baca selalu? Enggak, ini Bisa kertas gak sih? iya bisa kertas. Ini bahasa Indonesia. Ganti bahasa hari ini. Mam, udah mam? Hai. Oke, kita mulai rangkaian. Hari ini kita bikin jadwal jadi lebih teratur, nggak terlalu sore. Tapi tadi ketika mau upload video TikTok sedikit ke distraksi, jadi kedepannya kalau mau upload video jangan sebelum olahraga. Oke, either way, pertama sekarang kita ambil kaos kaki dulu ya. Nah, sekarang kita pakai kaos kakinya. Kira demo kali ya? Maksudnya kira gue live demo kali ya? Nggak perlu. Oke, kita mulai nyalain buat workout kita. Indoran sudah nyala. Next yang bakal kita lakuin adalah halo. Nah, kita bakal pemanasan dulu 2,5 aja dengan incline 15 ya. Oke. Nah, hari ini kita baca buku bahasa Indonesia guys ya. Kita baca dari awal deh. Ya sudah. Wah, beda banget rasanya kalau ngomong Indo ya. Tantangan Aristoteles. Siapapun bisa marah. Marah itu mudah. Tetapi marah kepada orang yang tepat dengan kadar yang sesuai pada waktu yang tepat demi tujuan yang benar dan dengan cara yang baik bukanlah hal mudah. Aristoteles, The Nicomachean Ethics. Siang itu siang bulan Agustus yang benar-benar sangat panas di New York City. Hari yang membuat orang mandi keringat dan bersungut-sungut karena merasa tidak nyaman. Saya sedang berjalan pulang ke hotel, dan sewaktu melangkah memasuki bus yang menuju Madison Avenue, saya dikejutkan oleh pengemudinya. Seorang pria kulit hitam setengah baya yang tersenyum penuh semangat dan menyambut saya dengan sapaan ramah. Hai, apa kabar? Sapaan yang diberikannya kepada setiap orang yang memasuki busnya sewaktu bus itu merayap menembus kepadatan lalu lintas di tengah kota. Setiap penumpang sama terkejutnya seperti saya. Dan karena terpengaruh suasana murung, siang itu sedikit saja yang membalas sapaannya. Tetapi sewaktu bus berjalan pelan-pelan di kemacetan lalu lintas menuju wilayah pemukiman, terjadilah perubahan pelan yang agak mencengangkan. Pengemudi tersebut menciptakan monolog yang lincah untuk menyenangkan kami. Komentar memikat tentang pemandangan yang berlalu di hadapan kami. Ada obrolan menarik di toko itu. Pameran hebat di museum ini. Sudahkah Anda mendengar tentang bioskop yang baru saja dibuka di blok sini? Rasa senangnya pada banyaknya kemungkinan yang ditawarkan oleh kota itu menular. Pada saat turun dari bus,
Setiap penumpang secara bergiliran menanggalkan wajah murung ketika memasuki bus. Dan satu pengemudi itu berseru, "Sampai jumpa, semoga sukses." Masing-masing membalas dengan senyuman. Kenangan peristiwa tersebut tersimpan di benak saya selama hampir 20 tahun. Ketika saya naik bus di Madison Avenue itu, saya baru saja menyelesaikan program doktor di bidang psikologi. Tetapi kecil sekali perhatian psikologi saat itu mengenai bagaimana perubahan semacam itu dapat berlangsung. Psikologi hanya sedikit tahu atau sama sekali tidak tahu mengenai mekanisme perasaan. Namun, membayangkan virus rasa riang yang menyebar menembus kota besar itu, yang dimulai dari penumpang busnya, saya menganggap bahwa pengemudi bus ini semacam pembawa damai di kota, dengan kemampuan luar biasa untuk mengubah suasana mudah marah dan membosankan yang merasuki penumpang-penumpangnya, membuat mereka agak santai dan sedikit berlapang dada. Sebaliknya, berikut beberapa berita koran minggu ini. Di sebuah sekolah setempat, seorang murid berumur 9 tahun mengamuk, menuangkan cat ke bangku-bangku, komputer-komputer dan printer-printer, serta merusak sebuah mobil di lapangan parkir sekolah. Alasannya, beberapa teman kelas 3 menyebutnya bayi, dan murid itu ingin membuat teman-temannya terkesan. 8 pemuda terluka ketika suatu senggolan tidak disengaja di tengah kerumunan anak muda yang berbaur di luar sebuah klub rap di Manhattan pecah menjadi adu dorong yang berakhir ketika salah seorang yang dihina mulai menembakkan pistol otomatis kaliber 0,38 ke kerumunan tersebut. Laporan mencatat bahwa penembakan semacam itu yang diakibatkan oleh ejekan-ejekan kecil dan dianggap sebagai tindakan penghinaan semakin lama semakin lazim di seluruh Amerika pada tahun-tahun belakangan ini. Menurut sebuah laporan, 57% pembunuh anak-anak berusia di bawah 12 tahun. Halo Audrey. Apa kabar di sana, Audrey? Hai, John. Hai, Kak Bisa. Selamat sore. Gimana keadaan di Jakarta? Pembunuhan yang membawa maut tadi adalah orang tua atau orang tua tiri mereka. Pada hampir setengah kasus yang ada, para orang tua itu mengatakan bahwa mereka sekadar berusaha mendisiplinkan anak. Pemukulan-pemukulan yang membawa maut tadi dipicu oleh pelanggaran-pelanggaran yang dibuat anak. Misalnya si anak menghalangi pandangan ke televisi, menangis atau mengompol. Seorang pemuda Jerman diadili karena membunuh 5 orang gadis dan wanita Turki dalam kebakaran yang disebutnya ketika para korban sedang tidur. Sebagai anggota kelompok neo-Nazi, ia menceritakan kegagalannya mendapatkan pekerjaan, tentang pelariannya ke minuman keras, mempersalahkan nasib buruknya pada pendatang-pendatang asing. Dengan suara yang hampir tak terdengar, ia mengaku, "Saya tak habis-habisnya merasa menyesal atas apa yang telah kami lakukan, dan saya amat sangat malu." Berita yang sampai kepada kita setiap hari penuh dengan laporan tentang
lenyapnya sopan santun dan rasa aman, menyiratkan adanya serbuan dorongan sifat jahat. Tetapi dalam skala yang lebih besar, berita itu sekadar memberikan gambaran adanya emosi-emosi yang pelan-pelan tak terkendali dalam kehidupan kita sendiri. Dan dalam kehidupan orang-orang sekitar kita. Tak ada orang yang mampu bertahan dari gelombang ketidaktentuan, ledakan kemarahan, dan sesal ini. Gelombang ini menembus sisi-sisi kehidupan kita dengan segala cara. Dasawarsa terakhir ini telah mencatat rentetan laporan semacam itu, mencerminkan meningkatnya ketidakseimbangan emosi, keputusasaan, dan rapuhnya moral di dalam keluarga kita, masyarakat, dan kehidupan kita bersama. Tahun-tahun ini telah merekam meningkatnya tindak kekerasan dan kekecewaan, entah dalam kesepian anak-anak yang terpaksa ditinggal sendiri atau diasuh babysitter dan televisi, atau dalam kepahitan anak-anak yang disingkirkan, disia-siakan, atau diperlakukan dengan kejam, atau dalam keintiman tak lazim dari tindak kekerasan dalam perkawinan. Melewasnya penyimpangan emosional terlihat pada melonjaknya angka tingkat depresi di seluruh dunia dan pada tanda-tanda tumbuhnya gelombang agresivitas. Wow, baterainya udah mau habis. Oke, aku bakal tetap lanjut, tapi either way kita sekarang udah olahraga selama 9 menit. Hari ini aku pakai jadwal, jadi mulai olahraganya lebih sore, lebih pagi ya dibandingkan biasa malam. Jadi secara habit udah oke, tapi ada kekurangannya adalah hambatan ketika aku berusaha buat melakukan dua hal ketika triggernya atau notifikasi buat olahraga muncul. Pertama adalah mengedit video dan juga menguploadnya tentang hari kemarin, kemudian memulai live, yang pada akhirnya di antara jeda kedua hal tersebut aku malah bermain TikTok. Jadi untuk mengatasi hal ini, besoknya nggak kelihatan kok. Besoknya aku akan memisah kedua hal ini. Jadi aku bakal mengedit di lain waktu, dan kemudian ketika olahraga beneran yang dipikirkan adalah cuman pencet live aja. Itu akan membuat habitnya berjalan lebih lancar. Secara fisik, tadi aku mulai 2,5 km per jam dengan incline 15. Dan ternyata, padahal kemarin mulai 3 ya, dengan incline 15, 3 km per jam. Tapi ternyata 2,5 ini lebih cepat ya, atau lebih stabil dalam menaikkan detak jantung. Jadi tanpa aku sadar, ternyata detak jantungnya udah pada range aerobik. Oke, see you in day ke-12 kalau begitu. Bye-bye.